Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga dimanapun teman-teman berada tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan melakukan tutorial analisis uji komparasi. Salah satunya yaitu uji T ya, Independent Sample T-Test. Nah, teman-teman, sebelum melakukan uji komparasi berarti biasanya kita juga akan terlebih dahulu melakukan uji asumsi, yaitu berupa uji homogenitas. Nah, kali ini uji homogenitas itu menggunakan Leuven test, dan biasanya itu akan muncul ketika teman-teman juga melakukan analisis komparasi. Jadi dia berbarengan, jadi saya gabungin aja ya gitu. Nah, ini ada data tentang skala happiness sebenarnya, happiness, dan kemudian satu lagi ini adalah coding untuk jenis kelamin ya. Jadi untuk independent sample t-test itu menggunakan dua kelompok ya, kayak misalnya laki-laki perempuan gitu kan ya, atau misalnya kemandirian anak kos dengan yang tidak kos gitu ya, atau yang dengan tinggal sama orang tua. Jadi dua kelompok, laki-laki perempuan misalnya, kos tidak kos, yang tinggal di kota sama di desa, jadi dua kelompok. Nah, itu untuk syarat independent sample t-test. Nah, kenapa saya masih belum coding ini, supaya saya langsung sharingkan bagaimana cara codingnya ya. Coding untuk data ini saya coding angka 1 untuk laki-laki, kemudian yang di bawah itu angka 2 untuk perempuan. Tapi kan kalau teman-teman punya data nggak akan serapi ini, maksudnya bukan nggak akan serapi ini, bisa aja serapi ini, dalam artian bisa aja laki-laki di nomor 1, perempuan di nomor 3, nggak masalah ya. Nanti SPSS atau statistiknya sendiri yang akan membantu ini. Yang penting kita coding di mana, di variable view. Coba kita ubah dulu di variable view. Nah, ini saya ubah jadi JK jenis kelamin. Kemudian desimalnya saya nolkan, kemudian saya tulis jenis kelamin. Nah, yang perlu kita kasih label atau coding adalah di sini value-nya. Teman-teman tinggal klik di sini, none, ada tulisan none kan, non. Nah, teman-teman klik, oke, akan muncul seperti ini value labels. Value-nya kita masukkan nomor coding kita tadi 1 dan 2 kan. 1 saya coding untuk label laki-laki, tinggal add aja atau tinggal klik enter. Kemudian 2 perempuan, saya coding untuk perempuan, tinggal enter, dan kemudian oke. Nah, ini berapapun ya, kalau misalnya value-nya teman-teman nanti misalnya mau rentang usia, dewasa awal, dewasa akhir, dewasa madya, misalnya saya coding 1, 2, 3, nah itu disesuaikan juga. Jadi ini kebetulan saya codingnya 1 dan 2 untuk laki-laki dan perempuan. Tinggal oke, dan kita coba balik ke data view ya, hasilnya tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dilakukan analisis ya. Gimana analisis uji beda, yaitu analyze, kemudian compare means, kemudian ambil independent sample t-test. Nah, kita klik saja independent sample t-test. Happiness karena dia adalah variabel dependent kita, maka kita masukkan dia ke tes variabel. Sementara jenis kelamin itu variabel independent kita masukin ke grouping variabel. Nah, define grupnya, nah ini akan ada tulisan 1 dan 2, karena tadi kan codingnya dari kita adalah 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Kalau misalnya teman-teman codingnya 34, ganti aja 34 gitu ya, kan codingnya 1, 2 itu biasanya seringnya. Nah, kemudian klik option. Nah, ini sebenarnya nggak perlu diklik juga ya, yang penting ini level persentase confidence-nya 95%. Dan oke ya, pastikan dia aktif ya, klik define grupnya itu dia aktif ya. Nah, itu jadi hijau. Kalau enggak nanti di sini nggak hijau, oke-nya nggak hijau, jadi kita tinggal klik oke.
Nah, seperti saya bilang tadi, hasil homogenitas akan muncul bersamaan dengan hasil analisis komparasinya teman-teman. Nah, homogenitas itu di sini, Leuven test. Nah, kita bisa lihat di signifikansinya, homogenitasnya adalah 0,725. Untuk homogenitas, maka normanya adalah sama seperti uji normalitas Kolmogorov dan Shapiro, besar dari 0,05. Jadi besar dari 0,05. Di sini Leuven testnya yaitu 0,725. Artinya besar dari 0,05 dong. Berarti datanya homogen gitu ya. Nah, selanjutnya untuk ada nggak perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal happiness-nya gitu kan. Nah, kita bisa lihat hipotesis itu diterima atau enggak dari seek to tell. Nah, kalau dia signifikansinya kecil dari 0,5 atau 0,1, maka dia dikatakan signifikan. Berarti ada bedanya happiness antara laki-laki dan perempuan. Nah, ternyata di sini signifikansinya adalah 0,866. Berarti tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal happiness. Jadi hipotesisnya ditolak karena di sini signifikansinya lebih besar dari 0,05. Begitu teman-teman. Nah, kalau seandainya ini signifikan, kalau seandainya ini ya, berandai-andai kalau dia signifikan, maka kita bisa lanjut ke atas, kita lihat min-nya. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang mana lebih tinggi? Yang lebih tinggi misalnya kalau di sini perempuan yaitu 47,72 ya, dan laki-laki 47,34 ya. Jadi setelah lihat signifikansinya, lihat min-nya. Tapi karena ini sudah tidak signifikan, kita nggak perlu lihat min-nya ya. Ya, min-nya memang karena sama-sama 47 juga ya, tidak terlalu signifikan. Dan min difference-nya juga rendah ya, min 0,378. Jadi min difference-nya juga rendah, min laki-laki dan perempuan tidak terlalu beda jauh, jadi wajar memang tidak signifikan, berarti tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Begitu teman-teman analisis uji beda, uji komparasi dengan independen t-test dan uji homogenitas menggunakan Leuven test. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Jangan lupa nonton video-video sebelum dan setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.